Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nailul Amani akan mempresentasikan tentang paradigma Thomas Kuhn dalam perkembangan ilmu. Dalam presentasi kali ini akan membahas tentang paradigma dan juga momentum Thomas S. Kuhn. Kemudian ada konstruksi komunitas ilmiah. Dan yang terakhir yaitu proses perkembangan ilmu. Baik, langsung saja. Apa itu paradigma? Paradigma didefinisikan sebagai pandangan dasar tentang apa yang menjadi pokok bahasan yang seharusnya dikaji oleh disiplin ilmu pengetahuan, dan mencakup apa yang seharusnya ditanyakan dan bagaimana rumusan jawabannya disertai dengan interpretasi jawaban. Dalam hal ini, paradigma merupakan sebuah kesepakatan bersama antara para ilmuwan tertentu yang memberikan corak yang berbeda antara komunitas ilmiah satu dengan komunitas ilmiah yang lain. Menurut Thomas Kuhn, paradigma merupakan landasan berpikir ataupun konsep dasar yang digunakan atau dianut sebagai model atau pola yang dimaksud para ilmuwan dalam usahanya, dengan mengandalkan studi-studi keilmuan yang dilakukannya. Dan seiring perkembangan zaman, banyak yang mendefinisikan tentang paradigma. Salah satunya yaitu Robert Friedrich, yang beliau mendefinisikan melalui bukunya yang berjudul Sociology of Sociology, yakni paradigma adalah sebagai suatu pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari. Itu menurut Robert Friedrich. Dan ada juga yang menyatakan bahwasanya paradigma adalah suatu pendekatan investigasi suatu objek atau titik awal dengan cara mengungkapkan point of view, formulasi suatu teori, begitu. Mendesain pertanyaan atau refleksi yang sederhana. Akhirnya paradigma dapat diformulasikan sebagai keseluruhan sistem kepercayaan, nilai, dan teknik yang digunakan bersama oleh komunitas ilmiah. Adapun pengertian paradigma menurut Thomas Kuhn yaitu ada 3 tipe paradigma. Yang pertama paradigma metafisik, dan yang kedua paradigma sosiologi, dan yang ketiga yaitu paradigma konstruk. Yang pertama, paradigma metafisik. Apa itu paradigma metafisik? Paradigma ini mengandung keyakinan, nilai-nilai, teknik-teknik, metode, dan unsur kun eksemplar atau pengetahuan yang diterima secara umum yang digunakan oleh komunitas ilmuwan tertentu. Paradigma ini memiliki fungsi untuk menentukan masalah ontologi, menemukan realitas atau objek, dan menemukan teori serta penjelasan tentang objek. Dan yang kedua yaitu paradigma sosiologi. Paradigma ini seperti eksemplar yang berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan, keputusan-keputusan, dan aturan yang diterima dari hasil penelitian yang diterima secara umum. Misalnya seperti penelitian Freud, Skinner, dan Maslow dalam psikologi yang kemudian dijadikan contoh penelitian oleh pendukung paradigma tersebut. Dan yang ketiga yaitu paradigma konstruk, yang paling sempit di antara paradigma lainnya. Misalnya pembangunan reaktor nuklir atau konstruk fisika nuklir, dan mendirikan laboratorium atau konstruk psikologi eksperimental. Istilah yang diberikan Kuhn untuk sekumpulan ilmuwan yang telah memilih pandangan bersama tentang alam, atau yang disebut paradigma ilmu bersama dengan komunitas ilmiah. Komunitas ilmiah merupakan suatu paradigma bersama tentang alam ilmiah yang memiliki kesamaan nilai, tujuan, kepercayaan, bahasa, asumsi, dan juga norma. Paradigma merupakan konsep sentral menurut Thomas S. Kuhn, yang mana ia memiliki maksud sebagai kerangka sebuah referensi dari 3
kategori paradigma tersebut yang mendasari beberapa jumlah maupun praktek ilmiah. Paradigma juga dapat disebut sebagai apa yang kita ketahui dan apa yang kita dapatkan dari hasil pengujian anggota-anggota masyarakat ilmiah yang telah ditentukan sebelumnya, dan juga dipakai sebagai keseluruhan kumpulan yang memiliki keyakinan, nilai, teknik, dan juga pengetahuan yang telah dilakukan oleh masyarakat. Sebagai seorang filosofos, Thomas Kuhn dalam penelitiannya juga berusaha mencoba untuk mengungkapkan secara detail kedudukan sains secara teoritis dan praktis. Pada saat itu juga ia menemukan kegagalan dalam mengartikan apa itu sains. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, momentum Thomas Kuhn. Thomas Kuhn merupakan filosofos yang mereferensi fisik dari konsep Einstein. Ia beranggapan bahwa konsep Einstein sama sekali tidak identik dengan konsep Newton yang memiliki nama yang sama. Meskipun konsep yang digunakan dalam fisika Newton itu seperti massa juga digunakan dalam fisika Einstein di masa itu. Terbentuknya pemikiran Thomas Kuhn dilatar belakangi oleh sejarahnya sendiri. Dengan demikian, sejarah adalah kunci atau pondasi untuk menyusun gagasan paradigmanya sendiri. Sejarah telah membantunya untuk menemukan konstelasi fakta, teori, dan juga metode-metode. Nah, dengan proses tersebut, Thomas Kuhn menemukan suatu proses perkembangan teori yang kemudian disebutnya sebagai proses perkembangan paradigma yang bersifat revolusioner. Thomas Kuhn juga mencoba merumuskan kembali filsafat ilmu dengan revolusi paradigmanya yang dituliskan dalam salah satu karyanya, yaitu buku yang berjudul The Structure of Scientific Revolution. Lanjut ke buku karya Thomas Kuhn yang berjudul The Structure of Science Revolution itu banyak mengkritik tajam tentang pandangan falsifikasi Popper. Giddens saat itu menyatakan bahwa perdebatan Kuhn dan Popper terkait dengan persoalan normal science yang dinyatakan Kuhn sebagai periode keberhasilan paradigma ilmiah dengan asumsi dasar bahwa paradigma bersifat plural. Thomas Kuhn berpendapat bahwa pengetahuan tidak mungkin bersifat kumulatif seperti yang dikemukakan oleh Popper. Karena menurut Kuhn, masing-masing tahapan evolusi memiliki paradigmanya sendiri-sendiri. Perdebatan tersebut kemudian itu merupakan salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah filsafat ilmu yang harus kita ketahui. Setelah kita membahas tentang momentum Kuhn, lanjut ke paradigma dan konstruksi komunitas ilmiah. Kata konstruksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya susunan atau model atau letak. Sedangkan komunitas ilmiah adalah jaringan beragam interaksi ilmuwan. Kata interaksi ilmuwan ini mencakup banyak subkomunitas yang bekerja di bidang ilmiah tertentu dan di dalam lembaga tertentu. Baik itu kegiatan interdisipliner dan lintas lembaga juga penting. Objektivitas diharapkan dapat dicapai dengan metode ilmiah, tinjauan sejawat, melalui diskusi dan debat dalam jurnal, juga bisa melalui konferensi. Dengan membantu objektivitas ini menjaga kualitas metodologi penelitian dan interpretasi hasil. Jadi, konstruksi di sini artinya konstruksi komunitas ilmiah adalah suatu susunan komunitas yang bergerak di suatu bidang tertentu untuk menemukan hasil penelitian ilmiah dari objek yang dituju. Komunitas ilmiah juga merupakan unsur keenam yang membangun disiplin ilmiah. Dan komunitas ilmiah merupakan sebuah jaringan luas untuk interaksi dan komunikasi antar ilmuwan dalam berbagai bidang keilmuan.
sebuah paradigma baru akan muncul karena adanya pemikiran baru mengenai masalah-masalah baru dan paradigma lama tidak mampu menyelesaikan. Karena di dalam paradigma itu sendiri ada prinsip atau asumsi yang selalu hadir, dan terjadinya pergeseran paradigma di sini juga karena faktor adanya komunitas ilmiah yang menyusun kembali sebuah paradigma baru dengan memilih norma, nilai, bahasa, asumsi, dan cara dalam memahami, juga tak lupa mengamati alam ilmiahnya. Akan tetapi apabila paradigma baru diterima, kemungkinan paradigma lama akan tersingkirkan. Paradigma baru akan dominan sebagai mainstream yang meminggirkan paradigma lama. Untuk mencapai sebuah konsensus ilmiah atas sebuah paradigma tidak jarang dan bahkan kerap didahului oleh kontestasi atau persaingan antar komunitas ilmiah. Sekalipun tidak terus menerus dalam bentuk kontestasi atau persaingan sengit yang dilukiskan oleh Kuhn sebagai masa ketegangan fundamental antar komunitas ilmiah. Adapun tugas utama mereka, para komunitas ilmiah, adalah mempertahankan nilai-nilai abadi yang abstrak dan berlaku bagi tiap zaman dan keadaan, memberikan bimbingan dan pencerahan kepada masyarakat. Komunitas merupakan pakar, juga memiliki otoritas untuk menetapkan domain atau spesialisasi objek atau bidang kajian dan juga pengembangan ilmunya, dengan cara mengumpulkan dan menetapkan fakta-fakta untuk membentuk dan mengembangkan teori-teori ilmiah, termasuk mengartikulasikan teori dalam memecahkan beberapa ambiguitas yang masih ada dan juga memecahkan masalah secara lebih intens dan sistematis, dan memicu bangkitnya kesadaran terjadinya krisis, anomali, dan revolusi paradigma. Dan itulah penjelasan tentang konstruksi komunitas ilmiah. Baik, selanjutnya ke pembahasan tentang proses perkembangan ilmu. Perkembangan ilmu sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari rasa keingintahuan yang besar yang diiringi dengan usaha-usaha sungguh-sungguh melalui sebuah penalaran atau analisis. Juga bisa melalui percobaan, penyempurnaan, dan harus berani mengambil resiko tinggi sehingga menghasilkan penemuan-penemuan yang bermanfaat bagi generasi selanjutnya, dan juga menjadi acuan pertimbangan bagi generasi selanjutnya untuk mengkoreksi, menyempurnakan, mengembangkan, dan menemukan penemuan selanjutnya. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi spirit dan motivasi bagi pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Mengingat sejarah tentang ilmu pengetahuan, menurut konsepsi agama Islam, ilmu itu ada sejak diciptakannya manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Kemudian berkembang menjadi sebuah ilmu dan ilmu pengetahuan. Pada dasarnya ilmu itu lahir karena adanya tadi yang sudah saya sebutkan, yakni karena adanya rasa ingin tahu kepada sesuatu sesuai dengan kebutuhan hasrat seseorang untuk tahu. Itu semakin berkembang. Kemudian membahas tentang perkembangan ilmu itu tidak lepas dari sejarah peradaban Yunani, baik secara teoritis. Langsung saja kita membahas ke perkembangan sejarah ilmu pengetahuan menurut Amsal Bakhtiar yang dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama yaitu Yunani kuno.
Yunani kuno adalah tempat bersejarah di mana sebuah bangsa memiliki peradaban. Oleh karenanya, Yunani kuno sangatlah identik dengan filsafat yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Padahal filsafat dalam pengertian yang sederhana sudah berkembang jauh sebelum para filosofus klasik Yunani menekuni dan mengembangkannya. Filsafat di tangan mereka menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada generasi-generasi setelahnya. Ia merupakan atau ibarat pembuka pintu-pintu aneka ragam disiplin ilmu yang sangat pengaruh terasa hingga sekarang. Lanjut yang kedua yaitu periode Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa Islam sesungguhnya merupakan ajaran yang sangat cinta terhadap ilmu pengetahuan. Hal ini sudah terbukti, sudah diwahyukan ke dalam Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, yaitu surat Al-Alaq yang mengawali kata perintah Iqra, yang berarti bacalah. Dan yang selanjutnya yaitu masa Renaissance dan masa modern. Michelet, sejarawan yang terkenal, adalah seorang yang pertama menggunakan istilah Renaissance. Para sejarawan biasanya menggunakan istilah ini untuk menunjukkan berbagai periode kebangkitan intelektual, khususnya di Eropa, dan lebih khusus lagi di Italia sepanjang abad ke-15 sampai ke-16. Agak sulit menentukan garis batas yang jelas antara abad pertengahan dengan zaman Renaissance dan zaman modern. Sementara orang-orang menganggap bahwa zaman modern hanyalah perluasan dari zaman Renaissance. Selanjutnya yaitu periode kontemporer. Zaman ini bermula dari abad 20 Masehi dan masih berlangsung hingga saat ini. Zaman ini ditandai dengan adanya teknologi-teknologi canggih dan spesialisasi ilmu-ilmu yang semakin tajam dan mendalam pada zaman ini. Bidang fisika menempati kedudukan paling tinggi dan banyak dibicarakan oleh para filsuf. Sebagian besar aplikasi ilmu dan teknologi di abad 21 merupakan hasil penemuan mutakhir di abad 20. Pada zaman ini, ilmuwan yang menonjol dan banyak dibicarakan adalah fisikawan. Bidang fisikawan menjadi titik pusat perkembangan ilmu pada masa ini. Demikianlah 4 sejarah masa-masa mulai dari periode Yunani, periode Islam, periode Renaissance dan modern. Lanjut yang terakhir yaitu periode kontemporer. Hal penting yang harus dicatat dalam hal ini bahwa pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan harus diimbangi dengan perkembangan moralitas spiritual. Karena sebagaimana kita tahu bahwa ilmu pengetahuan hakikatnya bebas nilai, tergantung bagaimana manusia menggunakannya. Baik, itulah beberapa penjelasan yang sudah saya sebutkan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya di sini adalah paradigma merupakan hal penting untuk menemukan hakikat ilmu pengetahuan. Dengan adanya paradigma, maka kita memiliki acuan dan gambaran untuk menentukan objek. Bagaimana cara kita untuk bisa mengetahui hakikat dari ilmu pengetahuan. Paradigma juga akan mengalami perkembangan, yang mana revolusi paradigma itu sendiri merupakan hasil pemikiran dan diskusi dari seseorang yang bergerak di komunitas ilmiah. Ketika paradigma tidak lagi mampu untuk menemukan jawaban, maka muncullah paradigma baru dari komunitas ilmiah untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Jadi secara alamiah paradigma akan terus berkembang sesuai dengan atau seiring berkembangnya zaman. Menurut Thomas Kuhn juga
menyimpulkan perkembangan ilmu pengetahuan yaitu terjadi secara revolusioner, bukan secara kumulatif, sebagaimana anggapan kebanyakan ilmuwan ketika itu. Menurutnya, gambaran dari perkembangan ilmu dimulai pada periode pra-paradigmatik dan periode pra-paradigmatik. Pengumpulan fakta atau kegiatan penelitian dalam bidang tertentu berlangsung tanpa mengacu pada perencanaan atau kerangka teoritikal yang diterima secara umum. Dan demikianlah pembahasan yang sudah saya jelaskan atau presentasikan barusan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu ke materi selanjutnya. Saya selaku pemateri mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan, dan terima kasih telah memperhatikan video ini sampai akhir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.